apa yang menyertai penyakit, gangguan dada, nyesak, kemudian batuk, bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur, sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat seorang susah tidur. Maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, saring minum setiap mau tidur. Satu, ketepatan obat, bahkan ketepatan obat depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai, kemudian disup, kemudian dimakan. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atau izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menampaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, proses tubuh manusia ini ada beberapa organ yang ada di dalam dan ada di luar dengan fungsi yang luar biasa. Terkadang ada organ yang tidak diketahui dalam organnya dikarenakan dia diletakkan di dalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi biasanya secara tanda, korina maupun imarat, gejala maupun tanda akan tampak sesuatu yang ada di luar. Sakit yang ada di dalam, maka luar akan memberikan cerminan, ya, atau pantulan cermin. Maka terkadang seseorang akan mengatakan, walaupun mulutmu bilang tidak, maka matamu bilang iya, saya tahu. Ini sebenarnya terkadang bukan karena sok tahu, dikarenakan memang apa yang ada di dalam itu terkadang akan terlontar keluar dari beberapa organ. Maka begitu pula di dalam pengobatan klasik ini, di dalam mendiagnosa penyakit, paling tidak itu ada 3 kaidah utama. Yang pertama adalah mengetahui korina, kemudian yang kedua mengetahui imarat, kemudian yang ketiga menetapkan berdasarkan firasat. Adapun korina dan imarat adalah mengetahui gejala dan tanda yang muncul. Ya, korina adalah yang menyertai penyakit. Gejala yang muncul yang menyertai penyakit. Adapun imarat adalah tanda-tanda yang tampak pada tubuh. Ya, baru kemudian disimpulkan berdasarkan firasat. Dan firasat itu ada 2, ada firasat yang hak, ada firasat yang batil. Ya, ini ada firasat yang dipergunakan oleh para peramal. Ini firasat yang batil. Kemudian ada firasat yang hak yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Turuqul Hukmiyah, kemudian juga di Madarijus Salikin. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Abil Is Al-Hanafi dalam kitabnya Tahdhib Aqidah Thahawiyah, juga menyebutkan tentang firasat yang hak. Dan firasat yang hak itu dibagi menjadi 2, yakni firasatnya kaum muslimin, yakni basiroh, ketajaman basiroh, semakin tinggi keimanannya semakin tajam firasatnya. Kemudian firasat yang kedua adalah firasat yang sering digunakan oleh para tobi, para hakim, ya, ketika menetapkan penyakit. Dan firasat ini muncul dan menetapkan firasat itu berdasarkan korina dan imarat. Jadi meskipun seseorang itu memiliki penyakit yang ada di dalam, maka akan muncul tanda-tanda yang ada di luar. Dan maka pada kesempatan kali ini kita hendak membahas gangguan penyakit yang ada di dalam juga, yakni gangguan ginjal dan kandung kemih, yang kemudian tetap saja berimbas. Contohnya ya seseorang yang gangguan kandung kemih sering kencing lah, ya, atau kencingnya netes, terganggu, atau sakit pinggang lah. Ini kan namanya tetap ada gejala dan tanda-tanda yang muncul di permukaan tubuh. Entah itu pengeluaran urin, ini ampas tubuh, tetapi tetap kaitannya dengan ginjal dan kandung kemih. Dan gangguan ginjal dan kandung kemih banyak hal, entah itu batu ginjal, batu kandung kemih, atau menyehatkan ginjal dan kandung kemih.
atau prostat itu masuk kategori ke situ, gangguan prostat ya. Itu masuk kategori ke situ. Dan kita akan membuat resep yang sederhana. Dari Dapur Sehat Roja kita akan menggunakan resep yang sederhana, yakni kita akan menggunakan nanas, buah jambu dan stroberi. Kemudian madu secukupnya digunakan untuk mengatasi gangguan ginjal dan kandung kemih. Ginjal masalah urinasi, masalah kencing, ginjal dan kandung kemih masalah kencing, bahkan termasuk masalah tulang sumsum. Ya, baik sumsum yang ke atas, ke dima, ke otak untuk mencerdaskan, ya, atau tulang untuk tumbuh kembang pada anak, kekuatan. Ini sebenarnya ke situ juga arahnya. Karena kalau menguatkan ginjal ini, jus yang kita bikin ini menguatkan ginjal dalam arti menguatkan tulang juga. Menambah sumsum menguatkan tulang juga, mencerdaskan otak juga. Gitu. Kemudian menjaga telinga agar tidak berdenging. Kemudian mencegah rambut agar tidak rontok. Ke arah situ juga arti penguatan ginjalnya. Jadi dia sebenarnya ini manfaatnya adalah untuk menguatkan ginjal dan kandung kemih. Jadi efeknya adalah mengatasi gangguan ginjal dan kandung kemih. Bukan dalam arti awam, tapi dalam arti gangguan ginjal plus fungsi-fungsinya. Termasuk untuk menjaga tulang ke arah sulbi, produksi sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Ya, maka kita gunakan beberapa berikut ini. Ya, antaranya kita pakai nanas. Ya. Itu beberapa potong. Kita gunakan 7 potong nanas. Ya. Kemudian kita gunakan 5 stroberi. Kita potong-potong dulu stroberinya. 5 buah stroberi. Ya. Kemudian jambu biji. Tidak harus menggunakan jambu biji merah, nggak harus. Ya, boleh menggunakan jambu biji yang seperti ini, yang hijau juga nggak ada masalah, kristal juga nggak masalah. Kita potong jambu bijinya. Dan biasanya untuk gangguan ginjal orang sering menggunakan lebih menggunakan yang hijau bukan yang merah. Kalau yang merah itu biasa kita gunakan untuk hubungan dengan darah dan jantung. Dan boleh kita tambah jambu bijinya. Tergantung porsinya. Ini porsi untuk 2 orang. Kemudian kita kasih air jeruk Medan. Ini tujuannya kan kadang-kadang anak-anak nggak mau jus, nggak mau buah. Gitu. Nah tujuannya agar kita bikin biar lebih nikmat. 3 jeruk Medan kita belah, kemudian kita ambil airnya. Kemudian kita masukkan ini sekitar berapa ini? 175 cc. Nah, kita tambahkan air sekitar 25 cc agar airnya menjadi 200 cc. Kita tutup. Tapi kalau bagi yang tidak ingin terlalu kental, boleh ditambah airnya. Kadang-kadang orang jus terlalu kental juga kurang suka, maka boleh ditambahkan juga airnya.
Lalu kemudian kita blender. Kita blender. Oke, nikmat. Kemudian kita hentikan dulu. Tambahkan madu cukupnya. Madu sesuai selera. Kira-kira kalau ngasih madu kira-kira saja kan. Ya bagi kawan semua sesuai selera madu. Ini sudah. Bagi yang kurang suka ampas boleh disaring, tapi sebenarnya nggak disaring juga nggak masalah. Ini porsi bukan untuk satu orang, jadi bisa digunakan beberapa orang. Tapi kalau untuk satu orang maka bisa menggunakan stroberi 3 atau 2, kemudian nanasnya 2 atau 3 potong, ya. Tetapi bikin banyak agar bisa ini porsi satu keluarga, biar keluarga itu dapat. Karena kadang-kadang kalau kita bikin sendiri satu orang ya sudah, semuanya orang nggak dapat, anak-anak nggak suka, maka bikin banyak sekalian. Begitu keluarga saya kalau bikin penuh semuanya minum, ya. Dan ini formulasi dari nanas, kemudian jambu biji, kemudian jeruk, ya, kemudian stroberi. Ini sebenarnya menguatkan ginjal, bukan cuma mengatasi gangguan kandung kemih dan ginjal. Tentang urinasi saja itu sebenarnya bukan cuma untuk meringankan batu ginjal, batu kandung kemih, ya. Tapi secara umum juga dia menguatkan ginjal. Jadi menguatkan ginjal dalam arti fungsi kekuatan ginjal bukan yang arah ke kandung kemih saja, tapi juga yang ke arah tulang, menguatkan tulang. Anak-anak buat tumbuh kembang gitu ya, kelincahan gerak, tumbuh kembang, kemudian juga mencerdaskan otak, mencegah kerontokan pada rambut, kemudian menambah esensi, menajamkan pandangan mata, ya. Kemudian juga ke arah yang turun ke sulbi, yakni membantu produksi sperma, menambah esensi, ya, menguatkan gerak sperma gitu ya. Kemudian menambah kesuburan pada pria maupun wanita. Jadi ke ginjal dalam arti ke bawah, yakni ke sulbi, ke apa, kesuburan pria, dan juga ke arah tulang, menguatkan tulang ke atas, kemudian rambut, kecerdasan, menajamkan pandangan mata, menyejukkan kolbu, ya. Itu demikian. Ini resep sehat dari Dapur Roja yang digunakan untuk mengatasi gangguan yang disebabkan karena kelemahan ginjal dan kandung kemih, tepatnya. Karena bukan cuma gangguan ginjal dan kandung kemih, tapi mengatasi penyakit dikarenakan lemahnya ginjal dan kandung kemih, ya, dengan stroberi, nanas, kemudian jeruk, ditambah madu bagi yang suka, atau suka manis boleh banyak, yang enggak juga nggak apa-apa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya dari Dapur Roja, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atau izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam wa azakumullah, para pendengar Radio Roja di frekuensi 100.1 FM dan 756 AM serta pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami.
Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama narasumber kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah taala, dan alhamdulillah Sensei sudah bersama kita di kesempatan ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah, Barakallahu fikum. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, setelah penyampaian materi silakan Anda dapat berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Kita beralih ke Sensei Abu Muhammad lagi. Sensei, pembahasan di kesempatan ini kita berkaitan dengan menguatkan ginjal dan kandung kemih ya. Racikan nanas, jambu, dan stroberi. Bahan-bahannya 7 potong nanas, jambu biji, 5 buah stroberi, 17 cc air jeruk, 25 cc air putih, madu secukupnya. Benar ya, Sensei? Sensei, di sini tadi disebutkan ada korina, imarot, firasat. Itu bisa diketahui oleh orang yang pengobat saja atau orang yang awam, apakah bisa mempelajari itu untuk mengetahui bagaimana herbal ini, Sensei? Baik. Makasih pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar, pemirsa Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, ini pertanyaan yang menarik sekali dan memang jarang kita bahas juga ya. Jadi pada prinsipnya permasalahan ini sebenarnya di pengetahuan tentang korina dan imarot ini digunakan untuk menegakkan diagnosa atau firasat ya, menegakkan firasat. Dan ini kita berbicara alatnya, maka kita akan berbicara dulu firasatnya. Firasat itu dibagi menjadi 2. Ini firasat yang hak dan firasat yang batil. Hal ini banyak dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam Madarijus Salikin, kemudian juga dijelaskan oleh beliau dalam Turuqul Hukmiyah fi Syar'iyyah, kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Abilis Al-Hanafi di dalam Tahdhib Aqidah Thahawiyah. Banyak para ulama yang menyebutkan tentang permasalahan firasat ini. Jadi ada firasat hak, ada firasat batil. Firasat hak adalah firasatnya kaum muslimin. Ya, dan firasat yang hak itu pun dibagi menjadi 2 lagi. Ya, ini firasatnya kaum muslimin yang semakin tinggi keimanannya, bahkan semakin tajam firasatnya. Atau basiroh ya, istilahnya basirohnya semakin tajam. Kemudian yang kedua adalah firasat yang bukan karena ketaatan. Ya, bukan karena ketinggian keimanannya, bukan karena ketaatannya sehingga tajam basirohnya. Ya, bukan yang termasuk yang disebutkan di dalam ayat, tetapi firasat yang sering digunakan oleh 2 kelompok orang, yakni hakim dan tabib. Ya. Maka firasat yang digunakan untuk mengetahui, yang digunakan oleh hakim dan tabib ini sama, keilmuan, pokok keilmuannya sama, yakni dengan cara mengetahui syarat-syarat untuk mengetahui, untuk menetapkan firasat ini atau firasah ini dengan 2 jalan, yakni dengan mengetahui korinahnya dan mengetahui imarotnya. Adapun hakim ya, saya kasih contoh dulu, misalkan hakim ini sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi Daud alaihissalam ketika memutuskan perkara ada 2 orang wanita yang memperebutkan anak gitu kan, yang tua dengan yang muda. Ya, kemudian hal tersebut diserahkan keputusannya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian diputuskan. Waktu itu pemutusannya adalah bagaimana kalau dibelah 2 gitu kan, dibagi 2. Jadi yang separuh buat si ibu muda, separuh lagi buat ibu tua gitu kan.
Hanya salah satu ibu itu mengatakan, iya belah saja biar semua kita dapat itu. Yang satu lagi mengatakan nggak usah, mendingan buat dia saja, berarti anaknya dia. Artinya secara dohir pengakuan itu kan berarti anaknya ibu si A gitu ya, yang mengaku itu anaknya udah belah saja itu. Sementara yang tidak mengakui si B, ibu yang kedua yang tidak mengakui, ya sudah jangan dibelah saja. Artinya secara dohir pengakuan memang kelihatannya milik si A gitu ya. Akan tetapi secara korina, artinya seorang ibu itu punya penyerta, menyertai anak dengan kasih sayangnya gitu kan. Atau tanda-tanda, imarat itu tanda-tanda. Tandanya dia seorang ibu adalah nggak tega ketika anaknya disakiti. Ini mau dibelah dua kok tega gitu ya. Artinya makanya firasat Nabi Sulaiman mengatakan ini anaknya ibu yang tidak rela anaknya itu dibelah. Itu. Ini namanya firasat. Dan ini juga pernah terjadi di zaman Imam Syafi'i ketika beliau didatangi seorang pemuda yang kemudian dia menanyakan tentang hukum fikih puasa, tentang boleh nggak berbuka. Dan ini kisah ini disebutkan di dalam Hilyatul Auliya Abu Nuaim. Kisahnya beliau ini di jilid-jilid yang hampir penghabisan, Kemudian disebutkan seorang pemuda datang menanyakan tentang perihal puasa. Kemudian Imam Syafi'i memberikan fatwa, ya, kata demikian dan demikian. Setelah pergi pemuda ini, kemudian Imam Robi muridnya, yang masyhur itu kan ada Robi, ada Harmalah gitu ya, Imam Harmalah, kemudian Imam Muzani gitu ya, yang terkenal. Kemudian dia mengatakan, ya Imam, apakah engkau tahu si pemuda itu? Jawab Imam Syafi'i, ya saya tahu. Karena dia belum berkenalan dulu. Ya saya tahu, dia orang yang baru menikah beberapa bulan ini. Kemudian dia juga berasal dari Quraisy. Dia anak-anak suku Quraisy. Kemudian dia bingung, masa padahal kan tadi dia nggak ngomong. Kemudian dikejar anak muda itu, ditanya, kamu sudah menikah? Baru berapa bulan ini menikah? Berarti pas itu kan. Dan yang kedua, apakah kamu sudah dari mana kamu? Dari Bani mana? Kemudian disebutkan, ini nggak kenal. Loh, katanya bukan dari Quraisy. Dia bilang, iya, saya dari Bani Hashim. Jadi Bani Hashim itu masuk Bani Quraisy, kata dia. Ini juga firasat, karena ada beberapa tanda yang kemudian diketahui. Yang berikutnya adalah hadis yang ada di Sahih Bukhari ketika Abbas pamannya Nabi SAW berjalan bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ditanya oleh sahabat Ansor, ya Abul Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Ini detik-detik menjelang kematian Nabi. Hadis yang ke-4400 sekian lah. Ini menjelang detik-detik kematian Nabi. Itu disebutkan di Sahih Bukhari. Bagaimana keadaan Nabi SAW? Disebut baik, sudah mulai membaik. Gitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib sikut sama Abbas, ditegur. Bukan demikian, saya melihat tanda-tanda imarat gitu ya, melihat tanda-tanda kematian pada Nabi SAW. Dan saya paham betul tanda-tanda kematian Bani Hashim, katanya. Betul, ternyata besoknya Nabi SAW meninggal. Ini namanya firasat yang dibangun atas dasar korina dan imarat. Ya. Kalau dibilang apakah semua orang bisa memahami? Iya, bisa, jelas. Selama orang tersebut perhatian. Karena korina dan imarat itu sebenarnya sesuatu yang sangat mudah. Contoh kecil ya. Misalkan kita ke warung, ya, ngopi gitu, di warung. Ada orang yang datang dan orang yang sudah duduk di sini, kan selintas saja kita sudah lihat, ini orang asik banget ya. Kemudian, ini orang nyebelin gitu kan. Kadang kan begitu tuh. Betul, ketika dia ngomong nyebelin gitu. Ya ini namanya ngelihat korina dan imarat, ya. Dan itu sebenarnya hal yang sepele. Cuman ada yang secara natural alami dia tidak perhatikan betul konsepnya, sehingga ketika dia disuruh mengetahui penyakit, ya dia nggak tahu. Padahal firasat ini sudah biasa dia jalankan. Ini ada orang, ini orang kayaknya nyebelin banget ini. Ya, iya, begitu ngomong, bener kan. Kadang-kadang begitu. Dan ini sering kali. Ya, ini saya nggak nyaman sama orang ini, saya nggak nyaman sama orang itu kan. Ini mesti. Ini kadang-kadang orang mesti punya firasat semacam itu. Dan ini sudah hal yang biasa. Cuman permasalahannya
tertata rapi, terkonsep apa tidak, terkonsep apa tidak. Begitu pula ketika seseorang kemudian datang kelihatan lemes gitu ya, lemas, lesu, kan orang tanda-tanda udah kelihatan. Ya, kamu atau kantong matanya merah, kamu semalam belum tidur ya, gitu kan? Oh iya, iya kan? Itu namanya imarat, namanya tanda-tanda. Gitu. Kemudian dia tidurnya geringkel gitu ya, kayak pestol gitu. Kemudian kedinginan kamu ya, itu namanya ya imarat, tanda-tanda. Ya cuman itu tadi, ada yang terkonsep, data semua itu dikumpulkan, ada yang tidak terkonsep. Nah para pengobat dan hakim ini dia terkonsep rapi. Untuk hakim itu sampai ke detektif gitu ya. Kemudian para pengobat itu sampai ke konsultan diagnosa. Sehingga mereka hanya perbedaannya itu tadi. Ya termasuk deduksi itu juga masuk kategori diagnosa sebenarnya, tapi arahnya ke hal yang lain. Jadi bagaimana seseorang itu memperhatikan betul ya, perhatian lah terhadap lingkungannya, perhatian sama orang lain. Kan kayaknya kalau ada orang yang lagi lesu, nggak bertenaga, kemudian tolong angkatin ini kan kita, ini orang kok perhatian banget sih. Udah kelihatan muka pucat begini dia nggak perhatian juga. Ada juga orang kayak gitu kan. Ini namanya sangat tidak perhatian gitu ya. Ada orang yang perhatian. Udah saya bantuin, kamu kayaknya lagi lemes. Udah kamu duduk aja. Kan ada yang begitu. Ini juga bagian dari pemahaman dia tentang melihat tanda atau imarat yang ada pada manusia. Jadi semuanya orang awam pun sebenarnya ya bisa dia tahu, dia cocok, dia nyaman kan. Secara firasat dia nyaman dengan orang ini, nggak nyaman dengan orang ini gitu kan. Kemudian dia lihat ini lagi lemas, ini dia lagi batuk, ini lagi demam, dia lagi sakit. Ini orang paham betul. Cuman itu tadi, ketika digunakan apakah bisa apa tidak ya itu tadi tergantung. Yang terkonsep maka dia siap untuk menggunakan. Kalau yang tidak terkonsep karena dia nggak terkonsep, jadi yang mau digunakan apa? Walaupun dia pernah, nggak ada yang nggak pernah. Hampir semua manusia itu pernah menggunakan firasat berdasarkan korina dan imarat. Cuman sadar nggak sadar, terkonsep tidak terkonsep. Atas penjelasannya, dan kita beralih ke penyakitnya ini tadi Sensei ya, berkaitan dengan ginjal dan kandung kemih. Secara klasik ini penyebab dari sakit ginjal atau kandung kemih ini apa saja Sensei? Nah, ini sebenarnya gangguan ginjal ya. Sebelum ini sebelum saya masuk ke ini, saya ingin memberikan sedikit penjelasan. Mungkin ada beberapa kawan-kawan praktisi ya, atau bahkan pengobat, teman-teman ahli pengobat klasik, ahli lah ya, saya bilang yang ahli ya, ahli pengobat klasik itu sendiri itu sempat melontarkan pertanyaan, bingung, kenapa resepnya seperti itu menguatkan ginjal? Karena nggak masuk di kaidah. Ini dengan kaidah apa Bu Muhammad menjelaskan? Jadi judul tersebar ini dengan ramuan seperti ini kemudian disebarkan di kalangan ahli gitu. Saya bukan kalangan yang nggak ahli, kalangan ahli pengobat klasik, mereka pada bingung. Ini dengan kaidah apa menyebut ini bisa digunakan untuk tonik menguatkan ginjal. Gitu. Hal ini terjadi sebenarnya karena belakangan ini teman-teman pengobat klasik atau pengobat tradisional ketika menguatkan ginjal, mereka menggunakan kaidah baru. Kaidah yang dibangun di abad ke-20. Ini tepatnya pembangunan itu 1930 ya. Di Indonesia itu kaidah tersebut populer di tahun 1963-an. Kemudian sampai sekarang. Karena abad 20 yang dikaji oleh mereka untuk menguatkan ginjal itu berarti misalkan makanan dengan rasa asin. Ini kaidah abad 20 gitu ya. Nah, sementara kaidah yang saya gunakan ini kaidah yang sudah lebih tua sebelumnya. Ini kaidah yang populer abad ke-11 sampai ke-13, 200 tahun nih. Ya. Ini 200 tahun dia populer. Dan yang diantara yang mempopulerkan kaidah ini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Al-Imam Ibnu Jauzi gitu. Ini yang mempopulerkan kaidah ini. Cuman kadang-kadang orang nyadar apa nggak nyadar gitu ya. Kayak tadi, masalah korina dan imarat, nyadar atau tidak nyadar. Jadi nanti saya juga akan jelaskan. Jadi kenapa kok resep ini bisa buat ginjal gitu ya. Dengan kaidah apa? Itu tadi sebenarnya ada kaidah kita menggunakan kaidah
abad 11 sampai abad 13. Ini ngetren di abad itu. Cuman karena bisa dibilang ini kaidah lebih klasik kuno klasik gitu kuno ya. betul, lebih klasik lagi daripada kaidah yang baru ini. Iya. Daripada kaidah yang, makanya mereka pun bingung loh kok ini. Kadang di kelas pun kalau yang baru jilid 1 sampai jilid 4 atau sudah katakanlah sudah ahli pun kaidah ini belum masuk, belum diajarkan kaidah ini. Kaidah apa ini? Jadi ada kaidah baru, dikiranya ini kaidah baru, bukan kaidah baru. Nah, saya ingin jelaskan sekalian dengan pertanyaan bagaimana ginjal itu bisa menyebabkan bisa sakit gitu ya. Jadi secara prinsip itu penyakit ginjal itu banyak banget ya. Ada batu ginjal, ada kista di ginjal ya. Bahkan prostat pun dalam pengobatan klasik masuk kategori ginjal. Gangguan kencing itu masuk kategori ginjal ya. Yaitu susah kencing berdarah dan sebagainya. Banyak penyakit yang mempengaruhi ginjal ya. Menyerang ginjal. Nah, ginjal ini sebenarnya secara umum dia adalah organ penting. Karena dia digunakan untuk tumbuh kembang. Memang beberapa hal kayak misalkan kalau di dalam buku-buku klasik yang tahu abad ke-11-an itu, ginjal ini memang berperan dalam hal pengelolaan cairan. Terutama bagian bawah ya. Dan dia tidak tidak disebut hal yang lebih luar biasa, tetapi ada beberapa konsep ginjal yang dibahas orang-orang kuno yang menurut orang sekarang kayaknya enggak banget, tidak masuk gitu. Contohnya gini, suara misalkan. Suara itu akarnya di ginjal. Ini kan enggak. Suara kok di ginjal kan enggak ya. Ini orang kuno. Ini kaitannya dengan ini nanti. Kaitannya dengan ini. Dengan suara berasal dari ginjal, makanya orang hamil dengan tidak itu bisa dideteksi dari suaranya, karena dari ginjal kemudian naik mesti nyenggol rahim, suaranya berubah. Kemudian kalau yang familiar masih digunakan juga di abad 20, ginjal itu menguatkan rambut. Jadi ada tanda-tanda khusus ya. Kalau ada orang yang rambutnya rontok, beruban sebelum waktunya, giginya tanggal sebelum waktunya gitu ya. Kemudian tulangnya bermasalah gitu. Kemudian kantong bawah matanya bermasalah. Orang dulu mengatakan ginjal. Kemudian gangguan pendengaran, gangguan telinga, ini orang dulu mengatakan ginjal bermasalah. Ya. Kemudian masalah urinasi, masalah buang air besar, ini juga dikatakan ginjal bermasalah. Jadi kaitan ginjal itu sangat banyak sekali. Makanya kalau pengobatan klasik mengatakan ini ginjal gagal, orang nggak bisa bangun. Karena ginjal ini fungsinya dia menguatkan tulang. Jadi kalau ginjal gagal di dalam menguatkan tulang, tulangnya loyo, rapuh semua. Dia berarti nggak bisa bangun dong, lumpuh, gitu ya. Lumpuh dia ya. Dan Al-Imam Al-Luqawi menyebutkan 524 tulang. Ya, 365 persendian. Itu dikuasai oleh ginjal. Nggak tanggung-tanggung gitu kan. Dan seorang ahli terapi tadlik pijat harus menguasai ini. Kalau nggak menguasai harus belajar lagi. Kasarnya begitu. Nah, ini yang pertama, tulang. Kemudian yang kedua, ginjal juga mempengaruhi telinga. Jadi kalau telinga berdenging, telinga keluar cairan, yang disalahkan ginjal. Itu juga termasuk penyakit ginjal gitu ya. Kalau urinasi iyalah, itu terkenal itu ya. Urinasi, saya nggak bahas yang terkenal, yang bahas yang nggak terkenal. Ya, kemudian juga kantong mata bagian bawah. Kemudian juga mata silau. Ya, secara umum mata silau juga dikaitkan dengan ginjal. Ini orang kuno begitu. Silau melihat cahaya ya? Ya, silau melihat cahaya. Kan ada orang yang mata buram. Ya, ada yang mata gampang silau. Ya. Nah, gampang silau ini ke ginjal. Kalau mata buram nggak ke ginjal. Gitu. Nah, secara orang klasik kuno itu mengatakan ginjal ini tempat menyimpan esensi. Yang esensi itu nanti dipecah menjadi 2 bagian. Ini kan tadi untuk kaitannya dengan organ. Adapun kaitannya dengan tugas dia sendiri, dia ini mendapatkan esensi dari darah, kemudian dia dapat esensi rutubah, sarifatin rutubah lah ya. Kemudian di situ dia pecah menjadi 2, dia bagi menjadi 2 karena dia filternya kan. Yang sebagian itu masuk ke sulbi, kemudian diproduksi menjadi sperma. Dengan ini berarti ginjal mau nggak mau harus dituduh sebagai organ yang berhubungan erat dengan reproduksi. Karena dia yang menyaring sperma ke tulang sulbi. Mau nggak mau dia harus memimpin organ reproduksi. Ya. Berarti kalau seseorang ada masalah di reproduksi, kaitannya dengan ginjal. Gitu kan. Kemudian dia juga memimpin sumsum yang dari
duhar tulang punggung naik ke otak, dimak. Iya. Ya. Dan di mana sumsum yang di otak ini kata Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah gunanya untuk menyejukkan kolbu. Ya. Karena kolbu itu sumber panas kata Abu Hurairah. Ya, ini mendapat Ibnu Muflih Al-Hambali dan pendapatnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengambil pendapatnya Abu Hurairah bahwasanya kolbu itu sumber panas, sumber hararah. Nah, untuk menyeimbangkan agar kolbu itu tidak terlalu panas, maka dia menyimpan cairan sumsum di dimak, di otak. Gunanya untuk menyejukkan. Memang ada yang bantah. Bantahannya kalau memang kolbu itu untuk dimak, otak itu untuk menyejukkan kolbu, harusnya otak itu adanya di leher. Biar dia langsung menyejukkan. Kata Ibnu Qayyim justru itu hikmahnya. Kalau di atas, di leher, di atasnya kolbu persis, dia akan mendidih gitu kan. Otaknya mendidih gitu kan. Panas. Yang ditaruh di atas agar tidak mendidih dengan panasnya kolbu tadi gitu ya. Nah, jadi akhirnya si ginjal ini berarti kan dia pemasok sumsum penyejuk kolbu. Ya kan? Artinya ketika pasokan sumsum kurang, panasnya berlebih, orang susah tidur. Dia juga yang disalahin. Panas kolbu berlebih pastinya karena dia sumber panas. Tapi kenapa tidak bisa disejukkan? Nah, cairan yang menyejukkan itu dari situ. Ya, dari kabid, dari darah yang ada di kabid, dari yang ada di hati, dari esensi sumsum yang ada di ginjal kemudian dikirim ke otak. Jadi secara tidak langsung orang yang susah tidur juga ginjal kena juga. Rambut rontok ginjal kena juga gitu ya. Urusan kencing ginjal kena juga, urusan telinga ginjal kena juga. Nah, lagi kalau kolbu terlalu panas kan dia tidak bisa berpikir. Karena kulubun ya'kilun, kolbu itu yang berakal. Kalau dia panas berlebih, tidak ada penyejuknya, maka dia tidak bisa berpikir. Makanya konsentrasi itu ginjal juga yang kena. Ini saya kurang konsentrasi, maka obatnya ginjal juga penguatnya. Jadi jangan disepelekan. Di resep ini sebenarnya kaitannya erat sekali, termasuk untuk mencerdaskan otak gitu kan. Karena dia penguat energi vital ginjal. Jadi nggak bisa konsentrasi, nggak bisa menyimpan memori gitu kan. Makanya buat anak-anak juga bagus karena buat kecerdasan. Ya, di samping itu dia juga berarti basic pertahanan karena dia yang menyediakan rutubah, sementara kolbu itu menyediakan hararah. Jadi saya bilang begini, sekiranya kolbu itu tidak ada yang menyediakan rutubah, niscaya hararah yang ada pada kolbu tidak punya tempat untuk bermukim. Karena yang namanya hararah itu adalah hawa panas. Dia tidak bermateri ya. Ketika hararah itu tidak ada tempat untuk bermukim, entah itu rutubah, entah itu sumsum, entah itu darah, maka nggak mungkin hararah itu akan keluar. Kenapa? Nggak mungkin, ibarat kata nggak ada roh gentayangan. Gitu kan? Nggak ada penyebab. Nggak ada kan? Roh itu harus ada raga, harus ada badan tempat dia bermukim. Gitu kan? Begitu pula, nggak mungkin raga itu, tubuh itu bisa berjalan hidup kalau nggak ada ruh. Artinya rutubah itu butuh hararah. Rutubah itu materi, dia butuh hararah. Hararah juga butuh rutubah. Nah, ini kaidahnya Ibnu Jauzi. Rutubah butuh hararah, hararah butuh rutubah. Kalau tidak ada rutubah, maka hararah juga nggak ada. Nggak ada tempat bermukim. Kecuali orang jangan dikaitkan bagaimana dengan kuntilanak. Itu udah jangan bercanda kan. Genderuwo, kuntilanak, tuyul itu bukan itu maksudnya ya. Yang jelas kita nggak bisa ngomong kalau begitu ya. Nggak ada tempat itu ya. Yang jelas nggak ada tempat. Pokoknya ruh ini nggak ada istilah ruh gentayangan gitu ya. Maka hararah ini nggak ada hararah gentayangan. Jadi hararah itu harus menuju ke rutubah. Dan ketika hararah masuk ke rutubah, dia akan menjadi energi. Berubah menjadi energi. Kalau Ibnu Jauzi mengatakan itu, kolbu itu diibaratkan siroj, lentera apa ya? Lentera. Jadi bukan bohlam. Kalau dulu kan terjemahnya lentera. Padahal pas apa nggak pas kita juga nggak tahu ya. Jadi karena dulu itu adanya lentera, kalau sekarang mungkin ya lampu inilah galaksi gitu ya kalau sekarang. Jadi dia akan memancarkan hararahnya ke seluruh organ. Bagaimana organ tersebut kuat atau tidak mendapatkan energinya tergantung daya penampungnya dia. Satu. Yang kedua, tidak ada penghalang. Nah, kayak gini kan misalkan ini kan ada cahaya ya. Kalau saya tutupin begini kan mesti ada yang gelap. Terhalang. Ya, kalau ada yang terhalang maka tidak akan sampai kan. Benar. Ada yang sampai. Begitu pula bagaimana caranya
kolbu itu memberikan energi ke ginjal, Mm. agar rutubah ginjal itu bisa naik tuh, Mm. ya kan? Ya. Caranya adalah satu, penerimaan ginjal. Bagus nggak ginjalnya untuk menerima? Hmm. Ya kan? Ya. Ya kan ada misalkan kalau kita pakainya baju putih kena cahaya membalik gitu kan, Betul, jadi lebih iya. terang gitu kan. Pakainya cahaya baju gelap maka kena cahaya juga biasa-biasa saja. Ya. Tergantung ibaratnya tergantung orang itu kan, tergantung organ itu menerima haroro dari kolbu. Yang kedua adalah tergantung ada nggak hijab, tirai yang kemudian menghalangi haroro dari kolbu yang masuk ke ginjal. Kalau haroro dari kolbu masuk ke ginjal itu terhalang, ya ginjalnya lemah. Meskipun dia produksi esensi yang banyak, dia sudah banyak sumsum. Sumsum itu bisa naik ke otak, bisa turun ke sulbi, menjadi sperma, naik ke otak menjadi sumsum, menjadi dimak. Ya. Itu kan kalau dia menjadi tempat mukimnya haroroh, yakni energi. Kalau enggak bisa bergerak dia. Jadinya balgham namanya. Dahak atau reak. Mau nanti entah itu membeku jadi kista ginjal, entah itu jadi batu ginjal gitu. Ya. Maka seharusnya, nah ini kaidah yang terlupa di abad ini. Ini kaidah yang menyatakan bahwasanya harorohnya kolbu itu membutuhkan rutubah. Harorohnya kolbu membutuhkan rutubah. Nah, resep yang kita paparkan di muka tadi, ini adalah buah atau materi-materi yang bagus untuk dibentuk menjadi rutubah, menjadi esensi. Ya, sehingga ketika sudah terbentuk rutubah atau menjadi esensi, barulah haroro itu ada tempat bermukim. Baru kemudian haroro dari kolbu dia akan masuk ke esensi tadi, barulah esensi tersebut akan bergerak ke bawah menjadi spermakah atau ke atas menjadi sumsum sehingga menguatkan tulang dan lain sebagainya. Jadi bagaimana ginjal itu bisa sakit? Itu tadi, kalau rutubah yang diproduksi oleh ginjal tidak mendapatkan haroro dari kolbu, baik karena terhalang atau ginjal tidak bisa menerima, ya, karena alasan tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, ginjal itu bisa menjadi sakit, bisa jadi dikarenakan faktor yang dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim, penyakit itu kadang panas, kadang dingin, kadang kering, kadang lembab, yang berasal dari dalam dan berasal dari luar. Ini dari dalam, yakni emosi kolbu yang tidak terarah. Ya, kemudian ketika kolbu itu emosi, tentu dia akan memancarkan emosinya tersebut ke semua organ. Seperti ketakutannya yang berlebih akan membuat ginjal itu beku, dingin. Energi vital lambat, nggak terkirim, malah tersendat istilahnya. Oh, apakah pasti harus ada penghalang? Enggak. Bisa jadi karena ketakutan sehingga energi vital atau haroro dari kolbu terhambat, nggak bisa masuk ke ginjal. Sebagaimana ketika terjadi khawatir cemas, energi haroro itu menjadi lembab, sehingga lambat tidak sampai untuk ke limpa. Jadi limpa akan tidak mendapatkan energi, jadi isinya balgham, isinya dak dan isinya reak. Berarti bagaimana ginjal bisa sakit? Pertama emosi dari kolbu itu sendiri. Kalau kolbunya sudah bagus, penghalangnya ada nggak penghalang yang menghalangi ginjal tersebut mendapatkan haroroh dari kolbu tersebut? Kalau tidak ada, berarti tidak ada masalah. Adapun emosi adalah takut tadi, dan ada pun pengobatannya. Jadi gini, ada beberapa organ yang khas pengobatannya ini disesuaikan dengan musimnya. Misalkan jantung itu jantung itu sifatnya panas, kemudian dia akan membaik di musim panas, maka kalau setelah dia membaik baru bisa diobati, pengobatannya lebih mudah di setelah musim panas, yaitu musim panas panjang. Begitu pula dengan hati, ketika hati itu dia akan membaik di musim semi, musim semi itu pagi hari. Maka dia ketika sudah membaik diobati lebih mudah, masuk musim panas dia lebih mudah sembuh. Tetapi ginjal rupanya berbeda. Ginjal itu berbeda. Jadi ginjal itu justru ketika dia membaik gitu ya. Ketika dia membaik, di saat itulah dia diperbaiki. Kalau yang lainnya setelah membaik, musim berikutnya diperbaiki. Kalau ginjal saat musim baik, saat dia baik itulah kemudian dia
perbaiki. Contohnya Berarti tidak melihat musim. tidak, Hmm. tidak melihat musim kalau Iya, ginjal itu. baik. Karena dia pengaruhnya pengaruh esensi. Meskipun nanti ada kaidah lagi yang tua lagi Ya. yang mengatakan esensi ginjal itu perubahannya setiap sekian tahun sekali. 7 tahun pada wanita, 8 tahun pada pria. Akan tetapi itu esensi pokok ya, yang esensi yang didistribusikan menjadi keturunan berikutnya. Akan tetapi kalau untuk diri pribadi tetap saja akan terbentuk sesuai dengan kesiapan adanya energi. Ada esensi, ada haroro dari kolbu, maka dia akan masuk dan ginjal nggak ada masalah. Jadi penyebab penyakit ginjal tergantung daripada tireknya penghalang haroro yang masuk ke ginjal ataupun kolbunya lagi ngambek, lagi masalah itu ya, khawatir, cemas, sedih dan sebagainya, maka juga akan bisa dia nggak bisa kerja secara optimal memberikan haroro kepada ginjal. Demikian. Nah, Sensei, jazakallah khairan Sensei atas penjelasan yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Dan saat ini kita buka sesi tanya jawab ya Sensei. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Rudi di Tangerang. Pak Rudi di Tangerang. Silakan Pak Rudi. Ya, Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya menanyakan tentang adik saya Sensei. Ini dia didiagnosa kena kista, istilahnya, kalau istilahnya di dokter itu PCOS gitu. Berobat di dokter udah lama bertahun-tahun tapi belum ada belum ada perkembangan yang bagus gitu, malah semakin buruk, semakin membesar gitu. Seperti kista. Kista. Ya. Usia berapa Bapak adiknya? Usianya masih 28 Sensei. 20 tahun. Sudah berobat kemana? Ya. Sementara ini sih ke dokter aja, sudah konsul dokter spesialis kandungan terus, tapi belum ada ini, malah kemarin dia sedikit tambah semakin besar gitu loh. Baik. Jadi obat-obatnya dari dokter sudah konsumsi semua, tapi ya itu belum ada perkembangan. Mungkin Sensei ada ramuan atau saran yang bisa dijadikan ini Sensei. Berarti sekarang sudah tidak berobat lagi atau bagaimana Bapak? Masih. Sekarang sudah, ini karena COVID ini akhirnya menghentikan, nggak pergi lagi ke baik. dokter. Baik. Baik Bapak, itu saja pertanyaannya Pak. Iya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, jadi ini sebenarnya saya sangat menghimbau dan beberapa kali ini sangat menghimbau dengan keadaan masing-masing. Artinya ketika seseorang itu kemudian berobat, masing-masing itu punya penilaian. Ya. Ketika dia sudah diperiksa oleh dokter dari A sampai Z-nya, dari awal sampai akhirnya, kemudian ditanyakan solusinya itu apa kan gitu. Kalau memang solusinya operasi, yaitu memang sudah akad dari awal saya mau berobat ke situ, kan semua orang juga tahu. Kalau ke dokter itu, kalau kista itu kemungkinan besar operasi misalkan begitu, atau kalau tidak obat penghenti haid karena kista itu akan membesar dengan haid. Ini kan gitu ya. Jadi yang paling gampang dan yang paling baik itu ketika seseorang itu berobat dari awal itu agar tidak lama itu mengikuti anjuran pengobat asal itu ahli, dan dokter alhamdulillah kan sampai hari ini mereka juga selain tentunya pastinya harus lulus, kemudian ikut seminar terus, jadi pembaharuan. Kalau dia praktek loh ya, kalau nggak praktek kan dia nggak memperbarui keilmuannya terus ya. Dan kadang-kadang ketika seseorang itu nggak mau dioperasi kemudian menjadi semakin besar, nah ketika semakin besar itu ditanyakan ke pengobat awal, jadi, kok dok, kok ini semakin besar, harus bagaimana gitu. Karena jangan sampai kemudian kita beranggapan bisa jadi kalau di dokter semakin besar, di tempat lain semakin kecil. Karena kadang begini, kita walau bagaimanapun juga kan kita orang-orang yang beriman, jadi kita beriman kepada takdir Allah, khairihi wa syarihi, yang baik maupun yang buruk gitu ya. Nah ketika kita berobat pun kan harusnya berlandaskan kepada itu tadi, khairihi wa, kita tetap iman khairihi wa syarihi, yang baik maupun yang buruk. Kalau kemudian oh ini kok tambah besar, ya ini memang sudah ketentuan. Kalau begitu berarti kalau yang sudah terjadi kan itu sudah takdir. Kemudian selanjutnya tinggal menanyakan, ini gimana dok? Tapi kan tetap mencari sebab kan ya. Ini gimana nih dok? Kok bisa semakin besar? Kan biasanya
solusinya kan operasi. Nah itu yang paling gampang yang diikuti. Kalau solusi, kalau pengobatnya nyuruh operasi itu cepat diambil, sudah selesai sudah. nggak ada lagi kan, karena diambil itu selesai. Tapi kalau kemudian dia berubah pindah, ya itu tadi saya pernah membahas dalam integrasi timur dan barat. Pengobatan timur dan barat itu sangat jauh berbeda. Kayak tadi sudut pandang saya. Saya jelaskan tadi kaidah yang sudah lama ya saya angkat. Itu kan jauh sekali berbeda. Contohnya tadi saya bilang kulubun ya'kilun, bukan saya kok bilang. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, kulubun ya'kilun, kolbu yang berakal. Makanya para imam madhab mengatakan akal itu adanya di kolbu, ya kan, yang berakal. Sementara sebagian pengobat lain mengatakan akal itu di otak, gitu ya. Dan ini kan sesuatu perentangan yang jauh. Ya, kemudian kita bilang kolbu ini kemudian diterjemahkan. Terjemahan kolbu aja kan banyak yang salah. Sebenarnya salah secara zatnya, artinya bukan salah secara makna. Secara makna benar. Ketika para ustadz mengatakan kolbu artinya hati, itu yang dimaksud itu ya benar. Makanya ada yang bilang hati sanubari, karena kolbu itu kata Al-Imam Ibnul Jauzi sebesar buah sanobar. Ya. Makanya sanubari. Jadi sangat berbeda jauh. Ya. Bahkan di pengobatan klasik itu nggak ada yang namanya kista. Bagaimana cara mengobati kista? Nah kista aja kami nggak tahu. Gimana cara mengobatinya? Yang tahu itu ya dokter. Kenapa kok Bapak bisa bilang kista? Karena itu dokter yang memeriksa. Artinya yang menangani adalah dokter. Makanya kita seringnya kalau di sini berdasarkan keluhan kan. Kan nggak mungkin keluhannya ada kista di rahim. Lu siapa yang lihat gitu kan? Yang lihat dokter ya, berarti berobatnya ke dokter. Karena yang lihat korina dan imarat seperti di muka kita bilang keterangan tadi itu dokter, sehingga dokter tadi yang harusnya mengambil tindakan. Itu yang paling bijak adalah mengambil tindakan. Sungguh aneh kalau saya seorang pengobat klasik bukan dokter kemudian mengatakan kista. Oh saya tahu, ini namanya bukan tahu tapi sok tahu gitu kan. Dan saya berlindung dari sok tahu ya, jangan sok tahu ya. Lucu juga kalau saya kemudian menjadi sok tahu. Ya. Jadi sebenarnya biasanya kita akan memikirkan keluhannya apa sih. Dari keluhan itu kemudian makanya kita sering mengobati kan berdasarkan keluhan, kemudian pemeriksaan. Pemeriksaan pun dari nol tuh. Karena kita tidak mengambil kaidah kedokteran tuh memang sedikit pun tidak. Bahkan jangankan seperti itu ya. Ukuran panas dingin aja kita beda. Ya kan? Mungkin kalau kedokteran ada termometer lah istilahnya. Suhu panasnya berapa? Kalau kita kan tidak. Kita mengatakan korma suhunya panas saja. Kalau dalam medis kan tidak berhubungan dengan hal yang semacam itu. Ya. Bagaimana mungkin kita mengobati sementara kita sendiri untuk mengobati harus menegakkan korina dan imarat, untuk menegakkan firasat, baru kemudian keluarlah resep. Ya, kalau kita kemudian dibilang cuman istilah kedokteran kista, oh ya kita buta. Apa itu kista? Ya. Bahasa itu apa itu kista? Jadi bukan berarti saya nggak pernah dengar kalimat kista. Sebodoh-bodohnya semua orang awam pun googling internet kista keluar, ya. Tahu. Tapi bukan begitu maksudnya. Dalam hal ini kista itu selain kedokteran berarti awam. Gitu kan? Tumor, kista, kanker, miom, stroke, asam urat, kolesterol, selain dokter, karena yang memberi nama dokter kan medis. Itu berarti orang awam, termasuk saya. Walaupun sinsei itu termasuk awam. Tetapi ketika angin panas, angin kering, angin lembab, panas racun, dingin racun, itu siapapun selain pengobat klasik itu awam. Meskipun itu dokter gitu ya. Kita mengatakan ini angin lembab. Kalau sinsei bilang ini sindrom P misalkan. Yo dokter pun awam. Apa tuh sindrom P? Dokter pun bisa begitu gitu kan. Dan dokter untuk mengetahui. Nggak mungkin kemudian kita katakan misalkan oh ini angin lembab. Habis itu dia beralih berobat ke saya misalkan. Saya diagnosa ini sakitnya namanya timbunan lembab atau angin lembab ke limpa gitu. Angin lembab di limpa misalkan begitu. Atau timbunan lembab di limpa. Rujukan tuh. Gak mungkin kan kemudian berobat ke dokter. Dok ini kemarin udah diperiksa sama sinsei, saya pernah periksa nih.
Kata Sinset, katanya ini timbunan lembab. Apa timbunan lembab? Dokter juga nggak tahu kan. Atau misalkan ini angin dalam. Apa angin dalam? Nggak tahu kan. Dia harus periksa ulang nggak? Dia akan periksa ulang dari A sampai Z-nya. Dia akan cek lagi gitu. Gitu loh Pak. Jadi saya nggak tahu. Itu kan cek kedokteran. Kami harus cek berdasarkan keilmuan kami. Ya, karena walau bagaimanapun juga al ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Sangat dusta kalau saya belum tahu apa-apa kemudian memvonis. Jadi mohon maaf, saya lebih menganjurkan kalau memang sudah berobat ke dokter itu dilanjutkan saja. Asal tidak bertentangan dengan syariat, sah-sah saja gitu kan. Ya adapun masalah bagaimana kalau kondisi pandemi seperti ini, ditelepon dokternya, dirembuk bagaimana nih? Bisa enggak gitu kan? Di rumah sakitnya bisa apa enggak dan sebagainya. Karena yang jelas kekhawatiran dan kecemasan pun setahu saya kista itu adalah benjolan. Kalau benjolan itu dari limpa. Kalau dari limpa itu khawatir cemas juga akan menimbulkan. Ya, kecemasan itu juga akan membuat bertambah besar gitu kan. Saya hanya memberikan saran sesuai dengan label saya gitu kan. Sebagai pakar kesehatan klasik. Saya harus bilang, bukan saya sombong. Kalau enggak, dokter juga mesti ada tulis spesialis dokter gigi, spesialis bidan, agar orang nggak nyasar. Kita bawa istri mau lahiran nggak ada tulisannya bidan kan kita bingung ya nggak? Maka bidan itu bukan sombong loh ya. Buka praktek bidan, delima misalkan bidan ini, dokter gigi itu nggak sombong gitu kan. Memang profesor, dokternya udah profesor, itu kan pasang papan juga. Artinya saya juga bukan karena sombong, karena memang Islam pun didirikan atas dasar proklamasi, atas dasar memang menyatakan diri, karena Rasulullah SAW pun menyatakan diri sebagai nabi kan itu ya, memproklamirkan diri sebagai nabi, kemudian beliau dakwah. Enggak mungkin, sombong banget sih, mentang-mentang nabi kan enggak ya kan, enggak, katanya nabi, itu kata-kata orang itu ya, Allah, lamun ya enggak begitu, masa dakwah kayak gitu ya kan, nabi ini ulama gitu kan, kan begitu ya, ada letak-letaknya. Cuman ketika berlebih ya, kalau berlebih itu ya nggak boleh. Memang saya sebagai pengobat klasik ya jelas atas nama pengobat klasik nggak cukup kalau dibilang kista saja, dan juga ada etika dengan kedokteran juga. Jadi yang paling bagus adalah kalau mau berobat ke klasik ya periksa dari nol. Kalau mau berobat kedokteran tinggal melanjutkan. Ya, saya bukan berarti ya orang mau berobat nggak boleh. Bukan mau berobat nggak boleh. Saya dosa ilmu qabla al-qauli wal amal. Kalau dokter tinggal ngelanjutin. Kalau berobat klasik itu dari nol. Dari nol lagi. Banyak para pengobat klasik. Banyak saya suka loh mengarahkan teman-teman ahli agar bolehlah di rumahnya ditulis lah. Ahli pengobat klasik. Konsultan pengobat klasik. Konsultan budaya kesehatan klasik. Nggak usah pengobat, nanti jadi masalah. Konsultan budaya kesehatan klasik. Itu loh. Jadi orang tuh nggak nyasar, ini toh ahli pengobat ahli kesehatan klasik itu, budaya kesehatan klasik kan, jadi nggak nyasar ya, kayak bidan kan begitu juga, ya dokter begitu juga. Kalau dibilang pengobat bermasalah, tulislah budaya, konsultan budaya kesehatan klasik, itu begitu. Jadi ketika para pasien kayak seperti tadi yang mau berobat, itu sudah ada tulisannya tuh, jadi teman-teman bisa datang, bukan karena sombong, tetapi agar orang itu tidak salah-salah gitu ya. Saya lebih menyarankan lanjutkan, karena melanjutkan lebih mudah langkahnya daripada memulai ulang. Tetapi saya juga tidak memaksa kalau Bapak mau memulai ulang para penyehat klasik, yaitu banyak juga. Ya, dengan klik di Google juga kayaknya udah banyak yang buka praktek, karena Bapak tinggal ceknya pun dari ulang. Ya. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, jangan khawatir cemas, itu hanya pesan saya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Jazakallah khairan sisanya atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Bapak Rudi yang berada di Tangerang. Nah, ikhwatal Islam jazakumullah, masih kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Tari di Lampung. Silakan Ibu Tari. Mau tanya Cince, ini saya kalau buang air kecil sering di vagina itu tidak nyaman. Terus perut sebelah kiri itu sering sakit. Terus kemudian kalau pagi itu sering
keluar lendir sama dahak gitu. Tapi dahaknya itu putih bening gitu. Ya. Itu masih sampai Setiap sekarang, pagi, Ibu? Bu? Iya, kadang kalau sering di perut itu kalau habis makan itu sering kayak bergejolak gitu sih. Terus saya mencoba minum ramuan kunyit sama daun jambu. Nah, setelah sehabis minum itu biasanya terus dahaknya agak keluar gitu. Mohon solusinya sih yang kalau habis buang air kecil itu di vagina yang nggak nyaman kalau udah selesai gitu. Baik, Ibu. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Makasih Sensei. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Jadi ini masih ada kaitannya karena urusan urinasi, urusan buang air kecil ini masuk kategori ginjal dan kandung kemih, dipegang oleh ginjal dan kandung kemih. Sebenarnya resep yang ya tadi itu Ibu boleh gunakan entah ini sebagai obat, tindakan kuratif atau rehabilitatif, perawatan atau tindakan preventif pencegahan. Ini juga masuk kategori bisa semua ya. Dan kalau herbal, kalau ini mau dijadikan sebagai jus minuman biasa, Ibu ndak berkeinginan untuk menggunakan herbalnya, tanamannya. Sebenarnya tadi Ibu sebutkan menggunakan kunyit gitu ya. Kunyit ya, dengan jambu. Kunyit dengan daun jambu biji. Nah, nggak usah pakai daun jambu biji. Jadi kunyit daun jambu bijinya diganti dengan kencur sama temu kunci. Temu kunci 1 jengkal, kencurnya 1 ibu jari, kemudian kunyitnya tetap. Ya, kemudian direbus dengan air 2 gelas. Sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Ya, kemudian disaring bagi 2, minum pagi dan sore. Ya, tapi yang perlu diingat juga tidurnya jangan terlalu malam, karena gangguan perut itu gangguan limpa. Semakin seseorang itu tidur terlalu malam, angin menyerang hati berlebih. Ini juga kaidah. Kalau angin menyerang hati itu sebenarnya kaidah lama juga. Kalau kaidah baru angin menyerang paru gitu ya. Ini angin menyerang hati berlebih, dia akan menekan perut. Perutnya akan bertambah masalah. Nyeri di perut itu akan dikarenakan adanya sumbatan. Kalau kita meminjam kaidah lama ya. Ini ketika energi vital dari kolbu dikirim ke tihal, perut kecil ataupun maida perut besar, itu ada sumbatan, hambatan. Hambatannya tadi yang Ibu sebutkan, balgom, dahak atau reak tadi. Baik yang ada di dada sampai ke tenggorokan ataupun di tempat produksi, yakni perut. Karena dahak ini produksinya bukan di dada. Dada itu ya tempat transitnya. Ya kan? Kalau jadi dahak karena dia tidak mendapatkan energi. Kalau dia mendapatkan energi, dia tidak jadi dahak tapi jadi cairan. Ya, cairan rutubah yang bisa berguna. Tetapi ketika dia nyasar sebelum dapat energi, dikirim sebelum dapat energi, dari tihalnya nggak dapat energi, maka akan jadi dahak. Meskipun dikirim ke paru, ya akan banyak timbunan dahak. Ya, tadi resepnya mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Tari yang berada di Lampung yang telah bertanya. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Bapak Rian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kurang minum air putih dan sering minum jambu. Maksud kami jamu gendong itu bisa mengakibatkan fungsi ginjal terganggu. Apakah hal ini benar demikian, Sensei? Ya. Ini pertanyaan juga sering ditanyakan dari dulu ya. Dan saya sudah komunikasikan dengan beberapa dokter. Baik yang dianggap dokter karena dokter, kayak misalkan Pak Hembing gitu ya kan. Dia bukan dokter, tapi dia punya teman-teman dokter seperti Setiawan. Beliau timnya itu dokter, diantaranya ada Pak Birian, ada Setiawan Dalimarta, itu di Hiptri, karena saya juga anak Hiptri dulunya. Jadi Pak Hembing orang Hiptri, saya juga termasuk orang Hiptri dulunya. Makanya sebenarnya gini, paling gampangnya gini. Saya ingat kisah ditutupnya jamu yang ada di Cilacap dan di Purwokerto. Atau jamu-jamu yang dikarenakan ada BKU, bahan kimia obat gitu ya.
Entah itu phenylbutazon, allopurinol, kemudian paracetamol ya. Kemudian kafein dan sebagainya yang kemudian ditaruh di jamu. Asal muasalnya begini ceritanya. Jadi beberapa pengrajin obat, dulu disebut pengrajin karena rajin dia. Karena Meracik obat. iya, meracik obatnya itu bukan jamu doang gitu ya, tapi dicampur dengan bahan obat Yang lain. yang lain, makanya disebut pengrajin obat. Bukan tukang jamu ya, tapi pengrajin jamu, bukan tukang jamu gitu ya. Jadi ada tukang jamu, ada pengrajin jamu. Makanya tukang jamu jadi marah ketika ada pengrajin jamu, gitu kan? Dan dokter juga jadi marah, apoteker juga jadi marah ketika ada pengrajin jamu. Karena pengrajin jamu itu jadi rajin gitu ya, yang jelas rajin. Jadi saya banyak punya teman juga, bukan nggak kenal. Saya bisa bilang begini karena saya kenal persis ke orang-orangnya. Jadi kadang-kadang jadi gini. Saya pernah diskusi dengan mereka dengan pemiliknya gitu ya. Omsetannya kita udah tahu lah ratusan juta omsetnya. Saya diskusi, kenapa kok kamu mencampur obat-obat, misalkan obat pegelinu, ya kan, obat flu tulang, obat asam urat. Ini kan sebenarnya jamu kan nggak begitu, bukan asam urat harusnya tulisannya. Kenapa kok dicampur dengan entah itu phenylbutazon, allopurinol gitu ya, karena untuk penghilang nyeri gitu, atau CTM gitu ya, untuk agar tidurnya lelap gitu ya. Kadang aneh-aneh aja ini teman-teman. Dia bilang soalnya gini, kalau orang itu mengkonsumsi paracetamol saja gitu, atau CTM saja, atau allopurinol saja, atau phenylbutazon saja, di situ kan tertulis hati-hati kan pada penggunaan obat ini karena bisa menyebabkan jantung, kerusakan pada jantung, hati dan ginjal, 3 organ tuh kata dia. Ini diskusi benar. Bisa dicek di beberapa obat-obat warung, di situ pasti ada tulisan di bawahnya. Ya kan? Hati-hati pada gangguan organ itu karena dia bisa menimbulkan penyakit jantung, hati dan ginjal. Itu. Saya juga cek, bukan nggak cek, saya cek. Ibu boleh dicek atau pendengar pemirsa boleh cek. Kata dia, nah kalau mengkonsumsi ini saja itu kan menyebabkan gangguan pada jantung, hati dan ginjal. Makanya saya campur gitu. Saya campur herbal sehingga yang tadinya jantung, hati, ginjal tinggal ginjal saja kata dia. Kacau. Jadi tinggal ginjal aja. Ini artinya sebenarnya meminimalisir dampak dari bahan kimia obat kata dia, dari BKO. Wah, saya nggak bisa jawab juga ya. Tapi di persidangan kan ya dibilang kalah ya enggak, dibilang menang juga ya enggak gitu ya. Karena tetap walaupun dibredel kemudian nanti muncul dengan brand lain gitu ya. Dan saya sama teman-teman itu ya gimana ya, ya sudahlah silahkan itu ya. Bukan teman seperguruan gitu ya. Ya artinya ya udahlah, gimana lagi ya. Jadi dia itu alasannya itu. Alasannya itu, makanya nggak dibredel-bredel banget karena dia punya alasan. Daripada minum BKO badan kimia yang 4 saja akan merusak jantung, hati, ginjal. Tapi kalau dicampur dengan jamu hanya merusak ginjal. Ini asalnya dari situ, asalnya ini bagi penanya ya, asalnya dari situ. Kemudian akhirnya di brand minum jamu mengakibatkan kerusakan ginjal. Nah jamu gendong nggak ada hubungannya. Gitu. Tukang jamu gendong ini kecuali jamu gendong itu bawa jamu yang sasetan, yang di situ ada campuran BKO tadi, bahan kimia obat. Tapi alasan itu begitu tadi, daripada bahan kimia saja merusak jantung, hati, ginjal, ya mendingan jamu yang kena cuman ginjal saja. Jadi nggak tahu lah yang benar yang mana, itu tanya pada profesor dan peneliti. Yang benar ya gimana? Itu begitu penanya. Jadi ya atau semuanya ya pendengar dan pemirsa, akhirnya diklaim bahwasanya minum jamu akan merusak ginjal. Nah, jadi itu salah satu sejarah yang ada. Karena pada prinsipnya tidak ada satu butir pun jamu yang bisa masuk ke ginjal. Karena semua makanan pasti, jamu itu bentuknya makanan loh. Akan masuk ke perut pasti. Semua sepakat. Nggak dokter, nggak orang awam, nggak orang ahli, nggak profesor. Semua masuk. Ini pernah saya sampaikan juga waktu kita lagi kumpul-kumpul bareng gitu ya. Saya tanya karena ada pertanyaan, walaupun kita tahu jawabannya, karena di tim HIPTRI dulu itu ada teman-teman dokter, jadi saya tanya. Ya, di situ ada Pak Hembing, ada teman-teman yang lain. Kemudian kita tanya, benar nggak? Ini jawab dokter loh ya. Benar nggak kalau jamu itu selain yang kita sebutkan tadi, yang mengandung bahan kimia obat, itu akan merusak ginjal? Jawabannya, ya enggak lah, lucu itu mah. Mana ada makanan kemudian semua
Sesuatu yang masuk ke dalam mulut pastinya masuk ke dalam perut gitu. Tetapi ya. Bisa ke arah fungsi ginjal kenapa tadi? Yang ada BKU tadi. Ya karena bukan jamunya, tapi intisarinya. Contohnya gini, seseorang makan pete atau jengkol, betul nggak? Itu kan kencingnya juga bau. Padahal itu kan diproses oleh ginjal juga, gitu kan. Tapi keluar nggak butiran-butiran jengkolnya kan enggak gitu ya. Udah nggak usah banyak-banyak. Kopi lah ya. Kopi ya. Kalau orang makan kopi duren, gitu ya. Kencingnya bau duren, bau kopi gitu. Yang perhatian ya enggak. Tapi kalau jengkol sama pete itu pasti. Jadi tetap dia ke ginjal. Artinya esensinya, esennya itu pasti ada yang ke ginjal. Adapun merusak atau tidak, ya tergantung dia punya ada tambahan BKU enggak, bahan kimia enggak. Kalau nggak ada bahan kimia, kan ada bahan obat yang digunakan untuk menguatkan ginjal. Selain tadi ini, kalau ini kan jus oke lah. Contohnya saya sebutkan merek ya, Calpulsol yang diproduksi oleh Dr. Sarjito, profesor loh ya. Kemudian digunakan untuk memecahkan batu ginjal dan menguatkan ginjal. Ini jamu loh ya. Ini jamu. Kemudian ya ini terpaksa sebut merek, apa ya? Ibaratnya tempuyung, daun tempuyung, daun sendok, kumis kucing, kecibeling, yang kemudian diproduksi oleh pabrik-pabrik farmasi. Jadi sirup, ada yang jadi jamu. Kemudian digunakan untuk, dan itu mendapat lisensi dari BPOM. Tulisannya memecahkan batu ginjal, melancarkan urin, gitu, menguatkan ginjal, mengatasi gangguan ginjal. Isinya tempuyung, kecibeling, kumis kucing, tapak liman, daun sendok, akar alang-alang, temulawak, dan seterusnya. Ya, ini banyak lah isinya. Dan ini menguatkan. Ya, dan yang paling terkenal kalau saya sebut tadi Calpulsol karena paling terkenal. Ini penelitiannya Profesor Dr. Sarjito. Dia dokter tapi profesor. Dan dia menguatkan ginjal. Jadi apakah, jadi pertanyaan tersebut bisa, karena pete juga bisa ke ginjal, kopi juga bisa ke ginjal, durian juga bisa ke ginjal. Sebagaimana obat kimia juga bisa merusak ginjal. Buktinya banyak juga orang yang banyak makan obat kimia juga kadang-kadang budek ya. Kan tadi saya udah bilang ginjal punya hubungan dengan telinga. Atau tadi dalam tulisan hati-hati penggunaan ini karena bisa merusak jantung, hati, dan ginjal. Kemudian diakali oleh teman-teman, kita bilang teman karena satu negara, Bhinneka Tunggal Ika, Purwokerto sama Cilacap, katanya daripada merusak jantung, hati, ginjal dikasih herbal kan tinggal ginjalnya saja gitu ya. Jadi ya ada, kalau memang obat tersebut merusak. Ada beberapa obat gini, saya kasih contoh begini. Kalau dalam kaidah pengobatan klasik Cina, bahan-bahan obat yang sifatnya mengeringkan ya dan mendinginkan itu tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Kenapa? Karena akan merusak ginjal. Karena ginjal sifatnya dingin. Dia tidak suka dengan bahan-bahan yang terlalu dingin. Ya. Dan sebagaimana limpa itu lembab sifatnya, dia tidak suka dengan bahan-bahan yang lembab. Gitu. Ginjal dingin tidak suka dengan dingin, paru kering tidak suka dengan yang kering. Tapi ginjal nggak sukanya dua, dingin dengan kering. Dia juga tidak suka. Maka obat yang mengeringkan, obat yang mendinginkan, itu tidak boleh diminum terus-menerus. Sama aja lah, sebenarnya bukan cuma ke ginjal, Pak, Bu. Seseorang mencret misalkan ya, minum obat penghenti diare. Entah itu herbal, entah itu apa. Ya kalau diarenya sudah selesai kan sudah. Jangan diminum terus, malah sembelit, ya nggak? Atau obat pelancar buang air besar. Kalau sudah lancar ya sudah, jangan kemudian diminum terus, nanti mencret gitu kan. Itu seperti itu ya, kondisinya demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya, baik, jazakallah khairan sisa atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk penanya Bapak Rian yang berada di Jawa Barat. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sensei, saya pria berumur 38 tahun, tinggi 153 cm, berat 47 kg. Saya punya keluhan sering kencing, warnanya bening dan banyak busanya, Sensei. Punggung tidak nyaman, kepala terasa agak berat dan berdiri rasanya mau jatuh. Apakah ini ada kaitannya dengan gangguan ginjal? Ya, betul. Makasih pertanyaan. Jadi salah satu masalah ginjal adalah urin. Ya.
Itu jelas, itu disepakati juga oleh dokter kalau masalah urin. Dan para pengobat klasik memahami salah satu masalah yang sering menimpa adalah urin, salah satu yang menimpa ginjal adalah gangguan di urin. Ya, walaupun secara umum itu ginjal itu bisa diobati kapan saja, tetapi kasus-kasus yang seperti ini ya, ada beberapa kasus. Contohnya kasus yang seperti tadi, kencing berbusa, ini lebih mudah diobati di musim semi. Musim semi itu istilah pagi hari lah, obatnya itu pengobatannya di pagi hari. Ya, dan ini biasanya kasusnya itu akan membaik di tengah malam, karena maksudnya kan saya kalau malam kencing terus, nah itu contoh dia mengerti membaik dan tidaknya kan tengah malam. Kalau tengah malam kencingnya sudah berkurang gitu kan, itu tanda membaik kan gitu ya. Beberapa bahan obat yang bisa digunakan, Bapak bisa menggunakan satu buah pisang batu, satu buah pisang batu muda. Pisang batu muda itu bisa didapat di tukang rujak ya. Ya. Satu pisang batu muda kemudian direbus dengan air lebih kurang sekitar 1 gelas sampai mendidih, kecilkan apinya agar jadi setengah gelas. Rebus pisang batu tersebut jadi setengah gelas. Kalau mau diminum 2 kali berarti 2 gelas direbus biar jadi 1 gelas. Tapi ini disaring bagi 2. Setelah jadi 1 gelas disaring bagi 2, kemudian diminum pagi dan diminum sore. Nah, biasanya akan kelihatan membaik itu di tengah malam. Ya, kalau tengah malam kencingnya sudah lumayan, berarti biasanya kencing busanya lebih lumayan, dan ini ditengok membaiknya di pagi, diobati, makanya yang paling utama sekali minumnya di pagi hari. Minum obatnya yang paling utama sekali di pagi hari. Tapi kalau tidak minum 2 kali maka diminum, tergantung, kita kan nggak tahu ya parah dan tidaknya. Kalau merasa parah maka diminum 2 kali tadi, 2 gelas jadi 1 gelas, saling bagi 2, kemudian diminum mau tidur, kemudian bangun tidur. Ini juga mengurangi frekuensi kencingnya, juga busanya ya, untuk menghilangkan kencing busanya. Demikian mudah-mudahan angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, bagaimana cara menguatkan ginjal dan kandung kemih, akan tetapi saya memiliki riwayat asam lambung yang kronis? Mohon nasihatnya Sensei. Ya, itu maksudnya kalau jus tadi kayaknya nggak menarik ya. Karena asam lambung kan gitu. Asam lambung itu nggak menarik. Padahal dipilih resep ini yang semenarik mungkin itu ya, seger gitu ya. Diminum juga enak. Ketika kita praktek ternyata langsung telap habis gitu kan. Dan dia diminum itu kru itu mau ada gangguan mau nggak ada gangguan yang kayak gini mah oke gitu kan. Seger ya. Kemarin maksudnya ketika praktek di lapangan kita ngejus itu diminum oleh orang yang ada gangguan maupun nggak ada gangguan gitu ya. Karena enak gitu ya. Tapi bagaimana dengan orang yang ada gangguan? Sebenarnya nggak harus itu juga. Ya. Jadi ada beberapa bahan yang kemudian digunakan untuk mengatasi gangguan ginjal, tetapi dia juga punya gangguan perut gitu ya. Di antaranya Bapak bisa menggunakan, atau Ibu ya, penanya Bapak Ibu? Tidak menyebutkan. Nah, itu boleh menggunakan kurma. Ya. 7 butir ditambah dengan melon atau mentimun secukupnya. 1:1 ya. Kemudian di blender. Jadi, karena ini kan biar adil ya. Tadi jus, ini gantinya juga jus. Nanti tidak dikirain nggak dapat jus kan nggak enak gitu ya. Kemudian di blender, ini nggak usah dikasih madu loh ya. Kayaknya udah manis, kebangetan kalau dikasih madu. Kemudian di blender dengan setengah gelas air, kemudian baru diminum. Ini boleh digunakan bagi orang yang sedikit demi sedikit nggak apa-apa minumnya, nggak harus gak langsung habis nggak apa-apa. Jadi sedikit demi sedikit, kemudian sekali minum taruh, karena lambung itu prinsipnya minumnya jangan langsung, karena kadang-kadang dia nggak sensitif, tahan, kadang-kadang sensitif bagi yang sensitif gitu ya. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini tadi, dan sebagai penutup Sensei atau ikhtitam, penyakit ginjal ini seringnya kapan saja itu diobati.
Maksudnya penguatan ginjal ya. Maksudnya penguatan ginjal kapan saja diobati. Jadi kapan saja dikuatkan. Penguatan. Penguatan ginjal itu kapan saja. Tidak mengenal musim. Penguatan. Akan tetapi pengobatan ini lebih mudah sembuh di musim semi. Kalau dalam satu hari musim semi itu pagi hari. Ya. Dan pasien akan merasa lebih baik menjelang tengah malam. Oh ini kencingnya udah gak bagusan nih. Gitu ya. Dan kalau tidak sembuh di musim semi, maka kasusnya akan bertambah parah di musim panas yang panjang. Ya ini sekitar habis zuhur, setengah 2, jam 2. Ya, ini kalau dalam satu hari ya, kalau dalam satu tahun kan beda sekali. Kondisinya lebih parah mulai dari pukul 7 pagi hingga jam 3 sore. Itu. Namun akan membaik menjelang matahari terbenam. Karena dia musim dingin, ginjal juga sifatnya dingin, jadi tidak terlalu berat. Kalau musimnya panas, sementara ginjalnya itu terlalu berat. Ya, dan kalau pasien itu bertahan di musim panas, maka kondisinya akan relatif stabil di musim gugur. Dalam satu hari musim gugur itu sore hari. Namun tak akan membaik hingga musim dingin. Dia baru membaik dan sembuh. Karena musim dingin itu ginjal mulai menata kembali kekuatannya. Ya berarti yaitu tadi di malam hari sebutkan saya. Saya sebutkan di malam hari baru dia lebih mudah untuk dinyatakan saya membaik ya. Kalau perlu gunakan obat yang pahit ya, entah itu sambiloto, entah itu pasak bumi, entah itu brotowali. Ya, kemudian ini digunakan untuk menguatkan. Ya. Hindari makanan-makanan panas atau jangan memakai pakaian yang baru digosok di setrika ya. Ya digantung dulu baru kemudian beberapa saat dipakai, jangan baru digosok kemudian kan langsung panas dipakai. ya. Karena di sini dingin, di sini panas. Kayak gelas yang baru dipanasi, kemudian taruh di kulkas, pecah. Atau sebaliknya, baru taruh di kulkas, kemudian diseduh pakai panas mendidih, pecah. Sininya panas, sementara sininya dalamnya dingin. Itu nggak boleh. Bahkan yang baru digosok pun nggak boleh, ini nggak bagus. Kalau perlu gunakan obat yang pahit sebagai suplemen atau pelengkap, ya, dan gunakan obat asin sebagai pelancar buang air besar. Entah itu garam kasar, ya, yang paling gampang kan asin itu garam. Ya. Apa sih herbal yang rasanya asin? Banyak, cuman yang paling gampang yang nggak ditanya lagi, kalau garam semuanya pasti tahu. Ya, dan ginjal ini berarti organ yang ikut bertanggung jawab di dalam reproduksi untuk sperma ke sulbi, dan bertanggung jawab juga untuk nyuplai sumsum ke otak, digunakan untuk menyejukkan kolbu, dan kolbu nanti akan memberikan energi vital ginjal manakala esensi ginjal itu cukup. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kesehatan itu karunia Allah. Jangan mencari kesehatan kepada manusia. Karena bahkan Nabi pun ketika sakit, ya, maka Allah yang menyembuhkan. Ya, Nabi Ibrahim pun mengatakan demikian. Ketika saya sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Jadi jangan mencari kesembuhan kepada manusia, mencari kesehatan kepada manusia. Ya. Karena sehat itu adalah karunia. Sempat dan sehat itu karunia, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa melakukan, sebenarnya pengobat klasik itu persis seperti perawat kalau di dalam rumah sakit. Ya, perawat itu adalah pembantunya dokter. Kata Ibnu Qayyim, tabibnya Allah. Allah yang punya obatnya, Allah yang menyembuhkan. Allah tabibnya, kita hanya perawat. Ya. Maka seharusnya seseorang itu banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kan sudah biasanya ketika seseorang itu berobat ke rumah sakit sembuh, nggak ada yang mengatakan, alhamdulillah saya disuntik sama perawat itu, infusnya diganti sama perawat si ini, saya enakan. Nggak kan, dia akan mengatakan saya berobat di rumah sakit itu, saya berobat, dokternya adalah dokter ini, gitu kan. Perawatnya yang rawat tiap hari selama 7 hari atau selama 20 hari kan nggak dikenal siapa. Padahal dia, nah kita itu seperti itu, yang perawatnya, adapun tabibnya Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Maka bertawakallah kepada Allah, karena walau bagaimanapun juga takdir itu harus kita imani, khairihi wa syarihi, yang baik ataupun yang buruk, dan yakinlah kalau itu semuanya baik, semuanya baik-baik saja. Jangan sampai habis manis pahit dibuang. Enak kita bersyukur, tidak enak kita kufur. Kita kemudian gimana sih, kita kurang apa saya sama Allah, lu kurang apa gimana, ya kan? Nggak ada. Itu hak Allah, jangan kemudian digugat. Allah punya hak untuk menguji kita. Dan yang paling penting sekali,
posisikan kita sebagai hamba. Jangan ngatur Allah. Posisikan kita sebagai hamba. Maka banyak saya baca kisah para ulama yang kalau habis ngisi kajian pulangnya beli sayuran. Kenapa Syekh antum beli sayuran? Agar saya selalu sadar bahwa saya itu seorang hamba. Baru dipuji-puji harusnya memposisikan diri menjadi seorang hamba. Ingat kita seorang hamba, yang kita lakukan hanya meminta, bukan mengatur. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan ya dan kesembuhan yang bagi yang lagi sakit. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.